Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan, yaitu Ibu Dini Yeni SMMM. Perkenalkan, nama saya Erna Citra Ananda, perwakilan dari kelompok 6, sebagai moderator yang akan menjelaskan diskusi dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Erina Citra Ananda, dan rekan saya, Niki Dwi Agasti dan Narolvianti Ginayatunisa yang akan membahas studi kasus teh botol sosro. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Sejarah singkat perusahaan. Sosro merupakan pelopor produk teh siap minum dalam kemasan yang pertama di Indonesia. Nama Sosro diambil dari nama keluarga pendirinya, yakni Sosro Dojojo, tahun 1940. Keluarga Sosro Dojojo produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol, di mana daerah penyebarannya masih di seputar wilayah Jawa Tengah. Tahun 1953, keluarga Sosrodo Jojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan melakukan strategi cicip rasa, produk sampling, ke beberapa pasar di kota Jakarta. Tetapi cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas dan proses penyajiannya terlalu lama sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipinya tidak sabar menunggu. Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan ke dalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil, karena teh yang dibawa sebagian besar tumpah dalam perjalanan dari kantor ke pasar. Sejarah singkat perusahaan. Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh di kantor, dikemas ke dalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini cukup menarik minat pengunjung karena selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu menunggu tehnya dimasak seperti cara sebelumnya. Pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum, ready to drink tea, dalam kemasan botol. Dan pada tahun 1974 didirikan PT Sinar Sosro yang merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan di dunia. Baik, dan jenis teh botol Sosro sebagai berikut. Teh botol Sosro, kedua ada Fruity, ketiga ada Joy Green Tea. Keempat ada teh celup Sosro, kelima Happy Juice, keenam Country Choice, ketujuh Tabs, kedelapan ST, dan 9 air minum Prima. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Visi dan misi perusahaan. Visi dalam perusahaan teh botol ini yaitu menjadi perusahaan minuman yang dapat melepas rasa dahaga konsumen, kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang terkait, atau total beverage company. Misinya yaitu 1. Membangun merek Sosro sebagai merek teh yang alami, berkualitas, dan unggul. 2. Melahirkan merek dan produk minuman baru, baik yang berbasis teh maupun non-teh, dan menjadikannya pemimpin pasar dalam kategori masing-masing. Yang ketiga, membangun dan memimpin jaringan distribusi. Yang keempat, menciptakan dan memelihara komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang, baik dalam volume penjualan maupun penciptaan pelanggan. Yang kelima yaitu membangun sumber daya manusia dan melahirkan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai utama perusahaan. Yang keenam, memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Dan yang terakhir yaitu menyumbang devisa bagi negara. Next. Filosofi PT Sinar Sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro. Dimunculkan slogan ini tidak saja mengguncang sama produk teh, namun juga produk minuman secara keseluruhan. Teh dalam kemasan botol yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, karena teh botol minuman untuk semua orang. Dasar atau filosofi PT Sinar Sosro adalah niat baik yang dijabarkan dalam 3K dan RL, yakni
peduli terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, dan ramah lingkungan. Kelebihan dari perusahaan ini yaitu harganya terjangkau, top brand, produk terbuat dari daun teh pilihan, produk yang berkualitas, brand menunjukkan bahwa produk ini asli Indonesia, memiliki berbagai macam packaging yang menarik, pengemasannya sangat baik dan mencegah dari global warming. Produk teh botol Sosro dan produk lainnya bisa dijumpai di berbagai tempat. Jalur distribusi luas, mencakup warung dan supermarket. Adanya kunjungan pabrik bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, dan yang terakhir, teh botol Sosro telah masuk ke pasar internasional. Next. Kekurangan dalam PT Sosro ini yaitu komposisi gula dalam teh botol Sosro sangat banyak, sehingga tidak cocok dikonsumsi penderita diabetes mellitus. Botol yang digunakan kurang fleksibel untuk dibawa dan mudah pecah. Banyaknya kompetitor yang bermain dalam pasar yang sama. Dan yang terakhir yaitu maraknya tempat makan atau kafe yang menyediakan minuman teh lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Pancai. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengembangkan program pemasaran. Teh botol Sosro senantiasa melakukan promosi melalui iklan di media cetak ataupun elektronik. Sering mengikuti event untuk membuat produknya dapat lebih dikenal dan sering memberikan potongan harga sehingga konsumen tertarik dan berminat untuk melakukan pembelian pada produk teh botol Sosro. Sinar Sosro mengembangkan produk minuman teh rasa asli yaitu teh botol Sosro. Karena produk teh ini merupakan salah satu produk yang menawarkan kualitas produknya dalam menarik minat beli konsumen. Karena sebagai minuman teh tanpa bahan pengawet, pengembangan proses yang dilakukan oleh Sosro adalah dengan mengintegrasikan supply chain seperti memiliki kebun teh sendiri. Berbeda dengan proses distribusi produk dilakukan dengan bekerja sama dengan banyak agen penjualan untuk memperluas cakupan distribusi dari Sosro. Next. Analisis harga dalam produk. PT Sinar Sosro pertama kali mengenalkan teh siap minum dalam kemasan botol. Sosro memiliki target pasar yang jelas dengan target orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu itu, strategi promosi yang dilakukan juga baik dengan menetapkan harga tidak lebih dari biaya parkir. Dan pada waktu itu, mengingat target adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Pada waktu pengenalan produk, Sosro juga memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan teh siap minum dalam kemasan botol yang dipasarkan pertama kali di Indonesia. Next. Strategi dalam menentukan harga. Teh botol Sosro didistribusikan ke pelosok-pelosok daerah. Konsumen menjadi tidak sulit membeli teh botol Sosro karena mudah dicari dan harganya terjangkau. Dalam pricing strateginya, Sosro menerapkan demand-oriented pricing method atau metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan, di mana Sosro tidak membebankan harga yang terlalu tinggi untuk sebuah produk minuman lepas dahaga. Akan tetapi, dengan harga yang ekonomis, dengan harga tersebut volume permintaan konsumen akan besar, sehingga dengan margin yang kecil dikalikan dengan banyaknya volume penjualan yang mereka terima, maka keuntungan secara keseluruhan akan besar. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan yang disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi distribusi produk teh botol Sosro yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro menggunakan strategi distribusi langsung untuk menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Walaupun demikian, untuk dapat meningkatkan merek dan nilai pelanggan, perusahaan menggunakan agen, pedagang besar, dan pengecer sehingga produk tersebut terjual dan terus melaksanakan kegiatan distribusi untuk menjaga ketersediaannya. Teh botol Sosro dijual dengan harga yang ekonomis dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing lainnya.
dan harga seragam di setiap daerah. Sosro telah dianggap sebagai produk minuman yang sangat general untuk setiap suasana dan siapapun konsumennya, dimanapun yang terbukti dengan tagline apapun makanan minumannya tetap teh botol sosro. Baik, selanjutnya Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Yeni Yulinar dari kelompok 12, izin bertanya, bagaimana cara strategi teh botol sosro menetapkan harga untuk produk yang baru yang akan dipasarkan? Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana cara strategi teh botol sosro menetapkan harga untuk produk yang baru yang akan dipasarkan? Izin mencari dulu ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya. Boleh. Saya dari kelompok 5 izin bertanya. Nama saya Putri Anastasia. Bagaimana cara teh botol sosro dalam menggunakan strategi penentuan harga untuk Sambil mencari, apa ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab pertanyaan dari Yeni Yulinar. Bagaimana cara teh botol sosro dalam menggunakan strategi penentuan harga untuk mendorong konsumen supaya membeli produknya? 1. Penetapan harga peslaba. Harga ditentukan dengan cara menambahkan present tense untuk perolehan keuntungan terhadap biaya produksi rata-rata. 2. Print skimming. 3. Harga processing. 4. Prestige pricing. maaf itu pertanyaan dari Maaf, saya. Maaf, itu pertanyaan dari izin pertanyaan Putri. Iya, kasih. Makasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Yeni Yulinar. Bagaimana cara strategi teh botol sosro untuk menetapkan harga produk baru yang akan dipasarkan? Jawabannya itu apabila perusahaan menawarkan harga yang terjangkau sesuai jawabannya itu yang pertama mempertahankan kualitas produk, yang kedua promosi, yang ketiga citra mereknya. Untuk harganya ini apabila perusahaan menawarkan harga yang terjangkau sesuai kualitas yang diberikan, sesuai dengan daya beli konsumen dan manfaat yang dirasakan, serta mampu bersaing dengan produk sejenis, maka konsumen turut mempertimbangkan harga dalam melakukan pembelian. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang masih kurang? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sama. Apakah masih ada pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dini Sulastri dari kelompok 10. Apa yang dilakukan oleh perusahaan teh botol sosro apabila perusahaan pesaing melakukan perubahan harga? Maaf izin bertanya juga. Bagaimana sih teh sosro ini tetap bertahan sebagai masa Izin menjawab pertanyaan dari Dini. Apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan apabila perusahaan pesaing melakukan perubahan harga? Jawabannya itu perusahaan yang menghadapi perubahan harga yang dilakukan pesaing harus berusaha memahami tujuan pesaing dan kemungkinan lamanya perubahan tersebut. Semua organisasi laba dan laba menetapkan harga atas produk atau jasa mereka. Umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Bagaimana Dini? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama.
Mohon maaf untuk pertanyaan apakah sudah terjawab semua atau ada yang belum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni, kelompok 5. Bagaimana teh sosro ini bisa tetap bertahan sebagai penguasa pasar? Karena teh botol sosro mempunyai produk yang unik, mampu mengeluarkan aroma seperti yang direbus alias teh tok-tok. Ada wangi-wangi melati yang cukup terasa. Uniknya, aroma teh botol sosro, baik kemasan plastik atau kemasan kaca, tidak jauh berbeda. Ini menandakan aroma teh botol sosro memang sangat berkarakter. Baik, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau begitu kami tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.